Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Uh, saya akan mencoba untuk membuat sebuah posting tentang bagaimana sebenarnya mengidentifikasi secara simpel batu permata. Apakah natural atau asli, atau sintetis, atau ada istilah laboratorium created ataupun ground lab. Sebenarnya postingan ini dibuat dengan tujuan yaitu respon terhadap keluhan para gems lover atas permata yang dibeli, asli atau sintetis. Kedua juga adalah buat penjual atau pedagang permata asli, diakibatkan maraknya penjual permata sintetis. Pedagang sendiri kadang belum memahami tentang permata yang dijual dengan asumsi mereka hanya berdagang. Juga kolega gemologis dengan grade gemstone, di mana bikin memo atau paper gems gampang dan murah. Yang mengeluarkan memo tidak mempunyai kompetensi, hanya mengandalkan peralatan atau equipment labs. Pada postingan ini saya akan menjelaskan cara atau masukan untuk mengidentifikasi permata. Pada postingan yang lain saya juga menyiapkan antara lain treatment atau rekayasa dengan metode enhancement heats atau pemaksaan panas, baik itu dengan cara tradisional atau electronic burn terhadap material permata, komposisi warna, antara lain glass filling, diffusion, oiling, perendaman dengan minyak, doublet, triplet, coating atau jacket, laser radioaktif, di mana dalam diksi gemologis istilahnya adalah treatment. Identifikasi pertama yaitu tentang inclusion atau dalam istilah batu permata urat batu. Pada permata dengan tingkat kekerasan skala 0,8 sampai dengan 9 seperti korondom, sapir dan ruby yang opak, maksudnya tidak transparan atau istilahnya daging, akan terlihat bentuk heksagonal persegi 6 atau salah satu sisi pola heksagonal, sering disebut dengan istilah window side, berupa sirik atau sutra, feather atau bulu angsa, patwa. Inklusi heksagonal atau sudut patahnya inilah yang membiaskan asterism atau dibilang dengan istilah star, bintang berkaki 6 bila terbantu cahaya. Belum ada satu gems lab pun saat ini membuat pola heksagonal atau patahan sisi heksagonal. Berbeda dengan permata sintetis yang disebut di pasaran dengan istilah American Star, tidak ada pola heksagonal atau sudut heksagonal. Berkaitan dengan permata yang transparan, yang tidak mengeluarkan star, baik itu sapir, ruby, kecubung, topas, dan lain sebagainya. Cara yang simpel deteksinya adalah kira-kira sebagai berikut. Baik, inilah contohnya. Ambil sebuah piring putih, tidak transparan, isi air secukupnya untuk merendam permata, kemudian beri cahaya lampu senter. Maka akan tampak sudut heksagonal pada permata tersebut. Yang hijau adalah yang tidak ada mempunyai pola heksagonal, imitation. Yang kuning adalah ada pola heksagonal, hanya garis lurus.
Yang hitam adalah sapir dengan garis melintang heksagonal. Yang ungu adalah kecubung, banyak sekali pola heksagonalnya. Baik, kalau pada satu sisi sisi spot yang Anda belum menemukan pola heksagonal, putar piring perlahan sampai tampak pola tersebut. Kalau Anda menemukannya, maka permata tersebut natural original. Jika tidak diketemukan dan alur warna full seperti contoh tadi batu permata hijau, hanya bagian sisi permata saja yang kosong, maka permata tersebut sintetis. Cara lain yaitu dengan menggunakan center dan lobe keker atau keker sambil memutar keseluruhan cincin atau batu yang akan diidentifikasi tersebut. Nah, misalnya demikian, ini center, ini batu. Alangkah bagusnya kalau batu tersebut sudah dilepas dari cincinnya. Demikian caranya, cukup Anda center, ini batu permata, kemudian ada center bagian bawahnya, kemudian Anda gunakan lobe dan coba keker perlahan sambil memutar ke samping, ke atas, ke bawah, sampai Anda menemukan salah satu sudut pola heksagonal ataupun garis melintang lurus yang warnanya sebagian kosong, sebagian berisi, lengkap dengan jalur-jalur warna, sebagian transparan, sebagian warna, sebagian transparan, sebagian warna. Bila tidak Anda temukan pola-pola tersebut, maka jelas batu tersebut adalah sintetis. Pada permata jambrut, material beril, pola inklusi seperti ampas tebu, lurus atau melintang. Kadang sudut heksagonal bukan inklusi, maksudnya bukan inklusi bergulung seperti awan dan melengkung seperti potongan buih sangat kecil yang ditemukan pada permata sintetis yang disebut catan. Bisa juga pada permata sintetis pola inklusi atau awan tadi, atau potongan buih yang bergumpal layaknya busa yang kadang hanya bisa dilihat dengan powered microscope, atau mungkin Anda bisa melihatnya dengan menggunakan keker 10 atau sampai 20 kali pembesar, maka akan terlihat kumpulan buih gas yang sangat kecil dapat terlihat. Salah satu inklusi memang yang mudah sebagai gambaran yaitu pada batu rutil atau apa yang disebut dengan kecubung rambut cendana hitam ataupun berwarna emas. Tampak alur inklusi lurus tidak beraturan, layaknya serat tembaga pada kabel listrik. Begitu juga pada permata chrysoberyl, cat's eye. Sebenarnya diksi cat's eye dahulu hanya digunakan untuk material chrysoberyl, catoyan, simopan, istilah gemologisnya. Namun sekarang banyak orang menggunakan istilah cat's eye pada batu permata lainnya, misalnya selemani, karena inklusi silky atau sutra yang melintang membiaskan garis lurus pada permata kabocor seperti mata hewan kucing bila tersorot lampu. Pantulan bias garis cat's eye tersebut pada permata yang transparan tampak sampai ke bagian bawah permata seperti sebuah selendang
yang dikibarkan. Inklusi lainnya ada yang berbentuk seperti spot hitam atau tampak seperti metal, pirit, satu atau dua buah buih kecil, tidak banyak seperti sintetis, karena pada saat alam membentuk permata tersebut ada material yang terjebak di dalamnya. Ada juga inklusi berupa retakan kecil alami akibat dari panas bumi dan tekanan material tanah pada saat alam membentuk permata tersebut. Panas bumi yang menghantar ditambah dengan beban material menghimpit batu tersebut juga diakibatkan oleh proses mining atau pertambangan atau penggosokan permata. Ketika Anda melihat inklusi pada batu moonstone atau biduri bulan, terdapat inklusi lapisan tipis sekali, tipis berbentuk opal sesuai dengan bentuk batu permata. Jadi tipis-tipis melingkar. Inklusi warna yang saya sebutkan tadi, permata natural tidak merata. Ada bagian kosong dari warna, baik itu di samping, di bawah, ataupun di atas. Sebening apapun, permata pasti tampak inklusi dan hanya bisa dideteksi dengan metode senter di bawah batu dan dapat dilihat dengan menggunakan lobe atau keker. Yang kedua adalah identifikasi tentang nama pasaran permata. Berbagai istilah yang dipakai komunitas permata, khususnya nama samaran. Istilah nama sebutan. Nama pasaran istilah permata sintetis antara lain satam, baik itu jamrud maupun ruby, dan lain sebagainya. Sebenarnya pada tahun 2000-an, pada tahun 90-an, permata catam asli pernah ada untuk ruby, berasal dari India. Namun karena warna dan material yang opak, tidak transparan, serta warna merah yang kurang menarik, maka tidak laku di pasaran. Dan sekarang sudah tidak muncul lagi. Istilah lainnya adalah merah siam, baik lokal maupun impor. Materialnya sintetik corundum ataupun sintetik quartz. King sapphire, sintetik corundum, American diamond, sintetik quartz, American star, jamrud Kalimantan, kecubung Brasil, kalimaya Australia, jamrud Zambia. Harga yang murah ya khususnya, karena sebenarnya jamrud Zambia harganya cukup mahal. Warnanya agak sedikit lebih tua dari jamrud Kolombia. Dan banyak istilah-istilah lain sebenarnya, istilah pasaran dalam komunitas batu permata yang perlu dicerna dengan baik. Pada saat Anda bertransaksi, sudah barang tentu yang disebut di atas adalah asli dalam sebutan pasaran. Tapi semua material, komposisi di atas adalah sintetis. Di dalam common certificate biasanya ditulis dengan sintetik, laboratory, lab created, ground lab, handmade, man-made, glass. Secara umum diksi internasionalnya adalah ground lab atau creative lab. Maksudnya pembuatannya di laboratorium, bukan natural proses alami. Memang secara tak sadar istilah tersebut mempunyai konotasi negatif. Misalnya kecubung Brazil. Negara Brazil adalah salah satu penghasil permata kecubung kualitas tinggi. Harganya pun cukup mahal di pasaran internasional. Anda bisa lihat di sekitar Silom Road, Bangkok, ataupun di Chantaburi. Hari pasarnya adalah Jumat dan Sabtu di Thailand.
dijual per karat. Merah siang merujuk kepada Thailand, padahal natural Thai ruby salah satu precious stone yang berkualitas sangat bagus, berharga tinggi atau sought after, dicari-cari, dan sekarang sudah langka ditemukan pada James Mining di Thailand. Hendaknya ketika Anda bertransaksi permata dengan nama atau istilah apapun, ditanyakan materialnya, asli atau sintetis. Bukan yang ditanyakan istilah atau sebutan pasar. Juga pada saat ini istilah sebutan di komunitas permata yang beredar juga kadang membuat kita bingung. Misalnya seperti Kristopas, plesetan asal kata Chrysopras, paparaja asal kata dari pasparatnya, sapir silky milky dulunya disebut dengan sapir Malukan, Jakarta khususnya, di mana diksi Jamesnya adalah geoda. Juga istilah yang merujuk daerah seperti yakut kuning, Banjarmasin aslinya merujuk kepada yellow sapphire. Namun sering juga permata lain berwarna kuning, cempaka atau kenanga diberi istilah sebutan yakut kuning, padahal bukan material korundum yang sama seperti sapphire. Merah bungur aslinya merujuk kepada sapir, ungu, mata udang, pink. Merah delima aslinya merujuk kepada ruby transparan yang sekitar tahun 80-an sampai dengan 90-an masih banyak beredar di pasaran. Sejak tahun 2000-an tidak pernah muncul lagi karena dengan kemajuan teknologi treatment, permata tersebut dibakar lagi dengan mencampur borak dan kromium dioksid sehingga warnanya menjadi tua layaknya ruby pigeon blood. Ada istilah Windusara di Bali merujuk kepada ruby bercak merah putih. Ada Krishnadana merujuk kepada golden star sapphire, atau dengan nama umum di Pulau Jawa istilahnya bangsing, ataupun di Banjarmasin menyebutnya dengan biduri ulung. Terlepas dari semua itu hendaknya ditanyakan materialnya, asli atau sintetis. Ketiga yaitu mengidentifikasi dengan harga. Adalah satu hal yang tidak mungkin atau sangat langka permata transparan dengan tingkat kebersihan di atas 90%. Pasti ada inklusi, minimum sayap capung, di mana dengan mata telanjang Anda tidak akan bisa melihatnya. Bergelombang seperti bendera ketika tertiup angin, atau seperti selendang. Kita bisa lihat pada kasus sebutan untuk kecubung kendit, di mana kecubung dengan lapisan putih transparan di tengah dengan di samping menyamping berwarna ungu. Kalau menggunakan senter akan terlihat inklusi sayap capung, namun lurus ke bawah bukan bergelombang. Inklusinya terdiri atas buih atau busa yang sangat kecil, dikarenakan saat pembuatannya layaknya adonan kue lapis. Sebagian orang atau komunitas James Loper, inklusi natural tersebut dianggap cacat atau kotor. Jadi tadi sekali lagi tidaklah mungkin dengan bersih di atas 90% dengan berat 5 karat atau 1 gram ke atas berharga 100.000, ditambah lagi memo. Dimanapun di dunia permata tidak akan bertemu kecuali sintetis. Anda bisa kalkulasi berapa biaya penambangan supaya kita tahu hasil tambang permata hanya berkisar 10 sampai dengan 20% yang bisa buat
yang bisa dibuat permata. Sisanya adalah buat industri. Berapa biaya penggosokan, apalagi batunya, permatanya paset. Berapa tangan dilalui oleh permata tersebut, dari proses mining, mentah, terus penggosokan, terus pengecer, sampai dengan ke customer. Jadi kalau Anda menemukan yang demikian, hendaklah lakukan deteksi simple yang saya jelaskan. Selain itu, jangan segan bertanya kepada penjual materialnya sintetis atau natural. Kalau apun Anda ragu, tunda dahulu transaksinya. Identifikasi selanjutnya adalah tingkat kebersihan. Seperti saya jelaskan tadi di atas, sangatlah langka permata transparan dengan tingkat kebersihan di atas 90%. Saya ambil contoh, saya punya stok 500 piece kecubung dengan grade A. Rat, mentah. Tidak ada yang kebersihannya 90% ke atas. Juga misalnya ilustrasikan dengan permata berlian dengan berat 1 karat ke atas. Bahkan sudah ditreatment dengan metode laser untuk menjernihkan black spot ataupun small crack yang sangat kecil. Ketika dilakukan seleksi, di antara 1000 piece itu paling banyak 1 atau 2 piece yang clean, bersih. Yang lainnya adalah dengan kode PPS1 atau very slightly, atau di pasaran disebutnya small. PPS2 very slightly, PPS2, PS1 very slightly 1, PS2 very slightly small, di mana cacat tidak bisa dideteksi dengan log atau keker sekalipun 20 kali pembesar. Khusus untuk PPS1 dan PPS2 itu hanya bisa dideteksi melalui power mikroskop dengan mudah, karena sangat kecil sekali. Yang lain adalah mungkin yang very slightly atau small atau PS1, PS2 juga hanya bisa dideteksi oleh ahlinya dengan loop atau keker 10 sampai 20 kali pembesar, tidak akan terlihat dengan mata telanjang. Ke bawah selanjutnya bisa Anda lihat tentang grade clarity-nya. Ada diagramnya, lengkap, nanti bisa Anda cari di Google. Selanjutnya adalah identifikasi dengan diamond tester. Jangan sekali-kali pernah menggunakan diamond tester untuk menguji color stone. Maksudnya adalah istilah James untuk permata selain intan dan berlian. Color stone itu misalnya safir, ruby, jamrud, ametis, dan lain sebagainya, berwarna. Karena diamond tester itu digunakan untuk deteksi material karbon pada diamond atau berlian atau intan. Pada ujung alat yang berbentuk seperti pulpen sebagai pendeteksi. Jadi alat ini sebenarnya sebagai pendeteksi. Alat pendeteksi. Kemudian deteksi tersebut dilanjutkan melalui proses lampu hijau, kuning, kemudian merah, ataupun melalui proses angka 7, 8, 9, 10. Ketika 10, maka bel tersebut berbunyi sebagai tanda bahwa material tersebut adalah karbon. Bahkan pada kasus monzonite
mungkin di pasar sebagai di komunitas James Loper paham tentang monzonite. Monzonite adalah aslinya bukan karbon, namun warna putih transparan seperti berlian, intan. Ketika menggunakan James Stetzer, pada monzonite tersebut bel akan berbunyi, dikarenakan pada permata tersebut itu dilapisi atau istilah kasarnya itu di-coating dengan material karbon, sehingga diamond tester ujung ketika menyentuh permata monzonite juga akan berbunyi bel lengkap dengan 10 angka 10. Belum ada di pasaran jual alat deteksi color stone khususnya untuk itu seperti korundum, quartz, dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin Anda menggunakan James, maksud saya diamond tester terhadap batu permata lainnya selain daripada berlian. Kalau Anda menggunakan ini, buat yang paham akan menjadi bahan tertawaan. Sekali lagi, tidak akan belum ada yang menjual alat deteksi korundum, alat deteksi beryl, alat deteksi krause beryl, alat deteksi amatis. Belum ada di pasaran. Selanjutnya, identifikasi tentang membandingkan atau membaca sertifikat atau memo atau istilahnya paper James dengan permata. Bagaimana membandingkannya? Ketika penjual menyatakan permata tersebut ada sertifikat, ada memo, ada paper James, pasti ada tertera shape yang umumnya dimensi, berat. Shape itu biasanya bentuk, berat dengan ukuran karat, dan dimensi dengan ukuran milimeter dengan menggunakan alat khusus seperti gauk ataupun jangka ataupun sigmat. Jika Anda menemukan bentuk yang berbeda dari permata, ditambah dengan berat karat di mana deviasi bias selisih di atas setengah karat masih ditoleransi karena timbangan yang digunakan berbeda dan dimensi bias selisih setengah milimeter ke atas, maka dipastikan sertifikat memo tersebut peruntukannya. Jadi maksudnya ketika shape-nya betul, bentuknya betul, round, oval, atau square, atau emerald cutting, tapi ketika Anda ukur beratnya, kalau selisihnya di atas daripada setengah karat, maka sertifikat tersebut bukan peruntukannya untuk batu permata yang ditunjukkan, ataupun berat sama tapi selisih dimensi di atas setengah mili, tingkat toleransi setengah mili ke bawah, karena alat ukur kadang-kadang kalau kita menggunakan sigmatnya sudah aus karena terlalu sering digunakan. Kalau di atas selisihnya setengah mili, baik panjang, lebar, tinggi, maka dipastikan batu tersebut atau sertifikat tersebut bukan peruntukannya untuk batu yang dideteksi. Harus kita ingat juga bahwa tidak mungkin gemologis yang qualified serta mempunyai kompetensi menggunakan equipment to labs mengeluarkan sertifikat memo yang demikian, nggak akan mungkin. Karena ada kode etik gemologis khususnya yang qualified. Misalnya member dari salah satu
institut gemologis, misalnya apakah dia IGL, GAA, IGE, dan lain sebagainya. Juga harus diingat pada sertifikat atau memo, pada bagian komen biasanya ada tertera HA, HB, HC, NO, moderat, dan lain sebagainya. Hendaknya ditanyakan apa maksud penjelasan singkatan tersebut, agar Anda paham, apalagi banyaknya treatment rekayasa permata saat ini. Jadi sekali lagi, tanyakan maksud daripada tersebut, komen tersebut. Sebagian besar saya yakin pedagang tidak akan bisa menjawab atau kadang menyembunyikan maksud daripada komen tersebut. Ya, untuk itu masukan saran dari saya. Yang pertama yaitu, kalaupun Anda jenis loper, hendaknya lah Anda memiliki, apalagi mengoleksi permata yang natural, original. Buat apa kita mengkoleksi sampai dengan satu box, 10 piece, 20 piece, kalau semuanya imitasi, sintetis. Kalaupun budgetnya atau anggaran dananya tidak mencukupi, lebih baik bersabar sampai Anda mempunyai budget yang memadai, dapat membeli sesuai permata idaman Anda yang natural dan original. Harus diingat juga bahwa tujuan memiliki batu permata selain untuk prestis atau gengsi, untuk passion, adalah tujuannya memiliki untuk investasi. Permata natural tidak pernah menurun harganya. Tambah lama maka harganya akan tambah baik, tambah naik. Permata yang natural melalui proses mining tambang, lama-lama akan berkurang dan habis. Laiknya, saya ambil contoh di Indonesia, seperti Kecubung, Kalimantan. Sekarang sudah tidak ada lagi tradisional mining. Pada tahun 75 sampai dengan 85, ketika saya ikut bergabung sekitar tahun 80-an pada komunitas batu permata, masih ditemukan kecubung berasal dari Pangkalan Bun, Sampit, atau area Sukamara sekitar Gunung Agung, maupun kecubung yang berasal dari Katingan, Kalimantan Tengah, sekitar Tumbang Samba, Tumbang Jutu, Tumbang Lapan, Tumbang Senamang, Sariau, dan sekitarnya. Sekarang sudah tidak ditemukan lagi dan langka. Kalaupun ada kecubung yang beredar Kalimantan, itu adalah simpanan lama atau koleksi barang lama. Kecubung sekarang bukan berasal dari sana, kecuali tadi saya bilang simpanan atau koleksi lama. Hanya saya ingatkan, orang-orang tertentu saja, orang yang mempunyai bergelut di komunitas permata ametis, bisa membedakan barang asli lokal atau impor. Karena ini sangat sulit sekali membedakan barang asli, origin istilahnya. Begitu juga kalau Anda berbicara sapir, origin, pada memo atau sertifikat sering dikeluarkan origin Ceylon, Madagaskar, Tanzania, daerah distrik Keno, terus Bangkaca, Cantaburi, Kancanaburi, Thailand, Imperial atau daerah Emerald di New South Wales, Australia, Kashmir, origin Failin, Kamboja, origin Mongkok, Burma, Madagaskar,
Tanzania, termasuk jamrut Kolombia, Brazil, India, Siberia, Rusia, Zambia, dan lain sebagainya. Apalagi permata tersebut sudah ditreatment, sehingga sulit sekali menentukannya. Jadi berbicara tentang origin sangat-sangat sulit. Saya yakin gemologis pun ketika berhadapan dengan permata yang sudah treatment akan sulit membedakannya. Hanya yang betul-betul graduate gemstone yang bisa membaca dengan teliti dari hasil deteksi inklusi biasanya. Namun kalau memang tujuan daripada mengoleksi batu permata hanya untuk passion, ya silahkan saja, agar bisa punya koleksi 10-20 biji biar bisa berganti-ganti memakainya. Kedua masukan saya adalah belilah kepada orang yang kenal, bisa dipercaya. Misalnya ada garansi, sehingga mudah proses pengembaliannya apabila permata tersebut tidak sesuai. Masalah harga adalah relatif. Ada kepuasan tersendiri apabila Anda membeli barang original, bergengsi, prestis, dan percaya diri Anda memakainya. Kalaupun Anda membeli permata di atas 3 juta rupiah, hendaknya bersertifikat dan memo yang dikeluarkan oleh gemologis yang kompeten, qualified. Lihat pada bagian tanda tangan, biasanya ada tertera gemologis. Minimum mereka sudah menyelesaikan grade gemstone pada sebuah institut. Anda bisa membayar biaya sertifikat memo, karena biayanya kalaupun berat sekitar 10 karat, sekitar 500.000 rupiah. Bisa deal dahulu dengan penjual. Saya akan bayar biaya sertifikat dan bisa ditambahkan dengan harga transaksi yang disepakati ketika sertifikat atau memo tersebut keluar. Dan jangan lupa tanyakan tentang komen pada sertifikat memo. Terima kasih. Mohon maaf bila postingan saya ini ada yang merasa keberatan, tersinggung, atau merugikan pihak manapun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan saya posting lagi bahasan treatment, di mana mulai peralatan yang digunakan, enhancement heatnya berapa derajat Celcius, tergantung permatanya. Korundum berbeda dengan amatis yang kekerasannya hanya sekitar skala 0,7. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan saya posting kembali tentang proses bahasan tentang khususnya tentang treatment. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan para gems lover. Jika berkenan, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.